Saya minta maaf khususnya kepada Bapak Kiai Muslim Malim dan kepada segenap jemaah karena sekitar beberapa minggu saya tidak bisa hadir di majelis ini. Itu dikarenakan saya kedatangan putra dari guru saya Kiai Haji Bashir Mahfud, yaitu Kiai Muhyiddin Bashir. Saya mendampingi beliau dari Kendawangan sampai ke Simpang Hilir kurang lebih 10 hari. Dilanjutkan meskipun tidak tiap malam, saya mendampingi Habib Umar Faruk Al-Haddad dari Ompen Sampang, Madura, Jawa Timur. Kiai Habibuddin ini adalah putra dari guru saya, Kiai Bashir Mahfud. Kalau di dalam Sahih Muslim itu dijelaskan begini, Syekh Imam Mubarak berkata, al-isnadu minad-din. Sesungguhnya sanad keilmuan atau sanad keguruan itu bagian dari agama. Falaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad keguruan, sanad keilmuan, maka seseorang itu akan berbicara sekehendaknya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahaya. Inilah pentingnya kenapa kita harus berguru. Dan ketika kita berguru, dijelaskan di dalam Alfiyah Ibnu Malik begini, wa qaddimil akhass fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi ittisal. Wa qaddim, dahulukanlah olehmu al akhas, yang lebih khusus, yaitu guru, fi ittisal, ketika kamu lagi bersamanya. Wa qaddiman, dan dahulukan olehmu ma syi'ta fi ittisal. Terserah kamu mana yang engkau dahulukan ketika fisal kita lagi tidak bersama guru kita. Maka ketika bersama guru, mutlak seorang murid itu harus menanggalkan semua atributnya. Dia harus mengutamakan kepentingan guru. Kalau kita ingin barokah, kalau ingin sanad keguruan kita sampai dari guru kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan ini untuk pesan saya pribadi dan kepada kita semua, terkhusus kepada jemaah mungkin yang punya putra di dalam pendidikan, ada di pesantren dan sebagainya. Karena tidak semua santri yang mondok itu akan jadi, Pak. Tergantung dari muridnya, tergantung orang tuanya. Muridnya baik, muridnya rajin, muridnya cerdas, muridnya tawadhu, tapi orang tuanya kurang ajar ke gurunya, sama saja tidak akan dapat barokah guru. Orang tuanya begitu baik, tapi anaknya tidak baik juga sama. Di dalam Al-Quran itu jelaskan begini, ketika Allah berjanji bahwa seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah bagi orang yang beriman dan berilmu, itu sering ayat ini ditulis di baleho-baleho, utamanya ketika imtihan pesantren. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman itu beberapa derajat di atas orang yang tak berilmu. Tapi jangan lupa di depannya ada ayat sebelum itu. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Orang yang beriman, ketika dikatakan kepadamu berlapanglah kalian di dalam majlis, fafsahu, maka berlapanglah kalian. Yarsahillah, maka Allah akan melapangkan terhadap kalian. Wa idza qila suzu pansuzu, dan ketika dikatakan kepadamu insuzu, berdirilah kamu, pansuzu, maka berdirilah. Baru yarfa'illah. Artinya apa? Allah tidak akan yarfa', mengangkat derajat orang ketika dia tidak insuzu terhadap gurunya, baik orang tuanya ataupun anaknya. Ketika guru mengatakan duduk kamu, duduk, berdiri kamu, berdiri, ke timur, ke barat, torok pun guru, baru kita dapat barokahnya guru itu. Itu penjelasan kalau di dalam tafsir, di dalam guruan seperti itu, sebagai pedoman bagi kita, mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita. Karena banyak hari ini, Pak, kita beda dengan santri dulu, itu beda, Pak. Orang berpikir bahwa orang yang punya ilmu itu hanya dengan belajar. Tidak.
Banyak orang alim tanpa belajar. Buktinya ulama dulu. Kiai Hasan Samsul Arifin itu tak ngaji, tapi alim, wali, sakti. Bahkan satu ketika Kiai Hasan ini ketika Jepang menyerang Sukorejo, dilempar bom dari pesawat itu, apa kata Kiai Hasan ketika bom itu jatuh di halaman pondoknya? Semangka kena semangka, itu semangkongku, Pak. Coba lah kita mungkin tak usah bom mercon, kacang kena kacang, masalah. Kenapa? Karena Kiai Hasan itu tak ngaji tapi tawaduk ke guru. Ada kisah begini, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu muridnya tidak banyak, tapi Syekh Abdul Qadir ini biasa makan dengan muridnya dia. Jadi kalau makan itu satu tak talar gini, makan dengan murid itu, Syekh Abdul Qadir itu, seorang Syekh Abdul Qadir. Karena manusia pasti ada yang tidak suka, adalah orang yang iri kepada Syekh Abdul Qadir ini, kemudian mengintip. Setelah mengintip, dia datang kepada orang tua anak yang makan dengan Syekh Abdul Qadir itu. Dihasutlah orang tuanya. Kamu tahu tidak anak kamu di pondoknya Syekh Abdul Qadir itu gimana kan? Enggak, kata bapaknya. Coba, aku udah lihat sendiri ini dengan mataku. Anak kamu itu dikasih makan sisa-sisanya oleh Syekh Abdul Qadir. Mendengar hasutan ini, orang tuanya kemudian tidak terima, datang ke pondoknya, langsung dijemput anaknya. Saya ke sini ingin mendidik anak saya, bukan disuruh jadi kuli sampean. Udah anak saya bawa pulang saja. Dibawa, tersenyum Syekh Abdul Qadir, dipersilakan bawa. Setelah sampai di rumah, karena siang bapak ini juga dikit-dikit pandai ngaji, di rumahnya banyak kitab, sodorkan, baca ini lah, bisa dah kau? Bisa. Kitab ini yang besar-besar bisa semua. Heran dia, loh laporan sama aku kamu di pondok katanya cuma disuruh kerja, makan dikasih sisa-sisanya sama Syekh Abdul Qadir. Kenapa kamu alim kayak gini? Jawab sang anak apa? Bapak itu telah termakan fitnah, Pak. Bukan dikasih makan sisa-sisanya, tapi kiai itu, kalau istilah kita hari ini, kalau makan itu memang dengan kami sama-sama. Akhirnya nyesal, dibalikkan lagi ke pondok, dibalikkan lagi, diserahkan ke Syekh Abdul Qadir. Ketika kami serahkan, apa kata Syekh Abdul Qadir? Saya bukan tidak mau menerima, bisa saja saya terima lagi anak kamu, tapi ketahuilah Bapak, semenjak hatimu telah kotor terhadap guru anakmu, maka sejak saat itulah nurnya ilmu telah terputus. Maka percuma kau kembalikan anakmu ke sini, dia tidak akan bersambung lagi denganku. Udah Pak, pulang saja. Itu kisah Syekh Abdul Qadir seperti itu. Jadi kalau dengan guru ini, insya Allah Pak, kita asal tawaduk. Karena sekarang banyak santri Pak, bahkan kadang-kadang di pondok bertahun-tahun, bahkan kadang dinakan pun dikasih gurunya, tapi ketika gurunya datang seolah dia tak melihat, tak mendengar, pas tak kenal ke guru. Banyak kan, jadi hati-hati itu.